Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, sukses, sehat, Allahu Akbar. Masya Allah, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, untuk ketua kelasnya Yara boleh disiapkan. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, berdoa dulu yuk. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ilmuku dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin. Amin, terima kasih. Griselda Kalyani Sugiarto, Hanifa Aprilia Ramadhani. Sakit apa? Ada yang tahu nggak? Ya, kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit cepat diberi kesehatan ya. Hasnaya Fitia Salma, Karel Amalia Rafifah, Kansa Ataya Ramadhani, Kinanti Faira Alinisa Fauzi. Baik. Hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Kemarin Miss Hani sudah memberikan kalian permulaan tentang pembelajaran coding. Mulai, silakan kalian berdiri dulu semuanya. Ngapain ya? Miss Hani mau ngecek kesiapan kalian. Boleh menghadap ke sini semua. Kalau Miss Hani bilang good morning, berarti tepuk tangan sekali. Good morning. Ya. Kalau Miss Hani bilang good afternoon, berarti tepuk tangannya 2 kali. Good afternoon. Kalau Miss Hani bilang good evening, kamu tepuk tangan 3 kali. Good evening. 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 Morning. Afternoon. Afternoon. Morning. Evening. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan tenang, oke, udah gak ngantuk ya. Minggu kemarin Miss Hani memberikan kalian tentang permulaan pengertian dari pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Ada yang masih ingat nggak apa sih pengertian dari coding itu? Waduh. Coba Miss Hani minta Ayas buat jelasin Yas. Coding itu instruksi atau perintah dalam bahasa programis. Itu untuk memberikan arahan kepada komputer agar dapat melakukan tugas tertentu. Bahasa apa tadi kata Ayas? Komputer. Kira-kira nih, Miss Hani guru TIK ngajarin Karel pakai bahasa Makassar. Karel ngerti nggak kira-kira? Enggak. Tuh ya, lanjut. Dan komputer itu menghasilkan sesuatu, berarti butuh apa namanya? Instruksi. Instruksinya dari siapa? Dari manusia. Nah, dari kita nih. Sama kayak Zahra kalau mau ngapus papan tulis itu butuh instruksi kan ya? Keluar kursi dulu, jalan melewati Syakwita dan Yara, ambil penghapus, hapus deh sampai papan tulisnya bersih. Nah, itulah yang disebut sebagai coding. Tapi itu kita pelajari nanti setelah kamu mengerti apa itu berpikir komputasional. Itu materi kita hari ini ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Are you ready? Ready.
lihat dulu tulisan komputasional berhubungan sama apa kira-kira? Komputer, betul nih, komputer tadi yang Ayas bilang bahasa pemrograman. Tapi berpikir komputasional ini kita hari ini belum ke lab komputer ya, kita masih unplug dulu, masih tidak menggunakan alat seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dari pembelajaran ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, mereka boleh baca mengetahui mengenai prinsip-prinsip berpikir komputasional. betul. Nanti kita belajar apa sih prinsip-prinsip berpikir komputasional. Ketika kamu ingin pergi ke Bali, hal-hal apa yang harus kamu pikirkan sebelum benar-benar pergi menuju ke sana? Boleh 2 atau 1. Coba yang lain dengarkan. Jadi sebelum pergi ke Bali yang pasti harus disiapin itu uang, terus booking tiket, nyiapin baju-baju koper, booking hotel. Wah, sangat lengkap ya. Kalau kita booking tiket doang, apakah akan nyampe Bali? Tidak. Nyampe. Tapi belum tentu di sana itu mau ngapain ya. Oke, berikan tepuk tangan kepada Napus. Jawabannya semuanya benar. Kenapa? Karena tiap pribadi itu berbeda, ya nggak? Kalau misalnya lebih ribet lagi, pasti lebih ribet. Bawa koper yang lebih gede, bajunya berapa setel, bawa sepatu, bawa sendal, bawa kacamata, gitu ya. Nah, dari 2 pertanyaan pemantik ini, inilah yang akan kita pelajari tentang berpikir komputasional. Harus ada urutannya, harus sistematis seperti itu. Kita masuk ke dalam materi. Yang tadi kamu jawab itu berhubungan sama ini. Muter. Nah, ini. Apa sih berpikir komputasional? Coba salah satu baca, Elda. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan menggunakan konsep-konsep sehingga solusi yang dihasilkan bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Nah, itu dia. Sebuah masalah itu harus diselesaikan menggunakan konsep yang sistematis, yang berurutan. Elda minta mamanya, "Ma, aku mau telur ceplok." Apakah celing mamahnya bisa menghasilkan telur ceplok dari tangannya? Tidak ya. Tapi mamanya harus apa dulu? Masak, mengolah. Sehingga solusi yang dihasilkan bisa dijalankan oleh manusia ataupun mesin. Contohnya mesin tuh adalah Microsoft Word. Pernah make di laptop? Iya. Untuk menghasilkan sebuah tulisan, apa yang kamu lakukan? Mengetik. Untuk menghasilkan kertas, hasil produk, apa yang kamu lakukan dari Microsoft Word itu? Di print. Ada perintahnya, ada tombolnya. Nah, itulah berpikir komputasional. Pentingnya berpikir komputasional. Coba Hasnaya baca. Membantu memecahkan masalah dengan efisien. Nah, zaman dulu, kamu tahu sekretaris? Apa tugasnya sekretaris? Nulis, benar. Selain nulis apa lagi? Ngetik, bikin surat. Nah, sekitar tahun 60-70 mungkin ya, Indonesia, negara kita tuh belum secanggih ini. Bahkan sekarang pun handphone itu bisa menghasilkan tulisan yang di print ya. Ada apa? Microsoft 365 kalau nggak salah namanya. Nah, zaman dulu seorang sekretaris yang bekerja di sebuah perusahaan, ketika dia mau mengirim surat, sebelum adanya laptop, komputer, itu mereka masih menggunakan manual. Bahkan gak usah jauh-jauh deh, teks proklamasi itu diketik apa ditulis? Ditulis ya, oleh presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kira-kira itu efisien nggak nulis-nulis kayak gitu tuh? Sedangkan Belanda lagi jedor-jedor. Enggak ya, lama soalnya kata Viren seperti itu. Terus tulisan itu kan pakai tinta ya, betul? Yang Nala bilang, gimana kalau typo? Padahal nggak ada tip X. Apakah dicat atau dirobek kembali? Kita nggak tahu zaman dulu itu ya. Terus berikutnya datanglah mesin tik. Kamu tahu mesin tik nggak? Yang digeser ya, itu bisa.
misalnya nggak nemuin itu, ya masih The Bear. Mesin tik itu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tangan kita nggak capek nulis. Kekurangannya apa? Lama, harus geser. Dan itu tulisannya pun nggak begitu rapi. Nah, dengan yang terbaru nih, komputer, laptop, kita bisa menghasilkan tulisan secara ringkas, efisien, nggak makan waktu, langsung bisa di print. Nah, itulah pentingnya berpikir komputasional. Lanjut. Berikutnya, Yara baca. Melatih pola pikir logis dan sistematik. Nah, melatih pola pikir dengan logika dan sistematis. Contohnya adalah Excel. Tahu ya Microsoft? Tahu ya Excel ya? Bisa nggak kita menjumlahkan angka langsung jadi tanpa manual? Bisa. Pakai apa? Pakai rumus di shortcut. Jangan berpikir, ih kok Excel aku bisa menjumlahkan? Nih pasti ada hantunya nih. Enggak. Ya, itu mesin yang berpikir seperti itu. Paham sampai sini ya? Lanjut. Yang terakhir, Napus baca. Membekali dengan keterampilan 21. Apa yang akan kita terima kalau kita nggak mau belajar tentang teknologi kira-kira? Kuno, ketinggalan zaman, kudet, nggak tahu apa-apa gitu ya. Lanjut, kita masuk ke materinya. Nah, ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, Askia baca. Dekomposisi. Apa? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang terstruktur dan bisa dikelola. Tuh, dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang terstruktur dan bisa dikelola. Contohnya yang tadi, kalau mau ke Bali, nih pergi ke Bali ya, tulisan dokter, harus apa? Pesan tiket, harus ya punya uang, pesan hotel, packing. Kedua, Puspa baca. Apa? Mencari kesamaan atau pola dalam masalah. Ini permainan anak TK. Perhatikan. Gambar apa ini? Oke, perhatikan baik-baik. Segitiga, lingkaran, persegi, segitiga, lingkaran. Setelah ini gambarnya apa? Kenapa? Iya, karena polanya berulang. Tepuk tangan buat mereka. Padahal misalnya nggak ngasih tahu loh, ini kenapa? Kamu bisa berpikir secara sistematis. Jadi sebuah masalah itu pertama dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Kedua, kita kenali polanya, pola dari masalah tersebut. Ya, nanti ada contohnya, dikasih contoh. Yang ketiga, coba dibaca Karel. Abstraksi, mencari informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Karel, kamu pengen bikin telur ceplok, penting nggak ayamnya itu harus berasal dari Indonesia? Enggak kan? Atau penting nggak? Yang penting telurnya kan? Iya, sama kayak tadi misalnya dibilang pengen makan mie instan, kamu maunya pabriknya yang di dekat rumah, ya. Jadi gini, abstraksi adalah dari masalah itu kita mementingkan faktor utamanya. Contoh, banjir. Faktor utamanya apa? Buang sampah. Ada nggak kita bikin banjir itu karena masyarakat tuh sering buang bungkus momogi? Bisa jadi, tapi nggak kepikiran sampai situ kan? Berarti itu nggak penting gitu kan ya? Ya, oke. Coba dibaca Syakwita. Nah, algoritma menyusun langkah-langkah logis untuk menemukan sebuah solusi. Contoh, pengen bikin mie instan. Langkahnya apa yang pertama? Beli mie.
panci. Oh, pulang rumah dulu. Isi air. Langsung rebus aja. Rebus air. Masukkan mie. Angkat mie. Sajikan. Gitu kan ya? Oke, lanjut. Sebelum misalnya kasih tugas, kamu bisa lihat video tersebut. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Tuh ya, baik. Setelah ini, misalnya akan memberikan sebuah latihan. Ada LKPD di sini, satu kelompok satu ya, tentang berpikir komputasional. Jadi kalian akan diberikan sebuah studi kasus. Silakan kalian tulis penerapan 4 prinsip berpikir komputasional di dalam studi kasus tersebut, seperti yang tadi misalnya dijelaskan. Oke, perwakilan kelompok boleh maju ya. Iya. Ya, dari kelompoknya Husna dulu. Nanti kelompoknya Karel ya, yang kedua ya. Oke. Ya, silakan kelompoknya Husna. Yang lain mendengarkan. Tiap kelompok siapkan 1 buah pertanyaan. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Husna, saya Zahra, saya Elda, saya Aca. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan studi kasus mengenai cara menyusun rencana agar kegiatan Market Day berjalan dengan lancar. Kita mulai dari yang dekomposisi dulu. Menurut kelompok kalian apa? Dekomposisinya itu pecah masalah, menyiapkan stand Market Day, menjadi beberapa tugas yang harus dikerjakan anggota kelas seperti perizinan, riset produk, belanja, produksi, desain poster, promosi, penataan stand, keuangan, dan juga evaluasi. Ya, oke, itu dekomposisinya ya. Ya, berikutnya adalah Ide pengenalan pola. pengenalan polanya, biar Market Day-nya ada, tapi dananya terbatas ya. Ya. Nah, menurut kami yaitu ajukan 2 ide produk berbeda seperti minuman dingin atau camilan panggang. Setelah itu, buat perbandingan singkat seperti target pembeli, bahan utama, dan estimasi waktu produksi. Simpulkan pola apa yang membuat salah satu ide lebih cocok saat dana dan waktu terbatas. Oke, itu Selanjutnya abstraksi, membuat daftar perencanaan seperti anggaran, waktu, alat, SDM, aturan sekolah. Dari seluruh informasi, ringkas menjadi 3 kebutuhan inti yang paling menentukan kelancaran kegiatan. iya. Yang terakhir. Algoritmanya kita ini dari H-7 ya, Miss. Nah, oh, dari H-7. H-7 tentukan produk dan modal. Ya. Pada H-5 belanja bahan lalu uji coba. H-4 uji coba produk dan hitung harga jual. Pada H-3 promosi lewat poster atau medsos. Pada H-1 produksi bahan jadi dan siapkan alat. Dan pada hari H siapkan stand, layani pembeli sesuai tugas. Oke, sip. Itu adalah algoritma dengan dana terbatas, waktu yang terbatas, stand harus jadi gitu ya. Boleh berikan applause kepada kelompok ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Iya nih, kelompok ini nih, kelompok. Itu gimana cara di saat Market Day jualan kita biar laku Biar jualnya laku gimana? Cara supaya kita bisa mempromosikan barang yang kita jual di hari H itu, jadi kita itu bagi tim. Ada orang yang jaga di stand dan juga ada yang keliling sambil membawa produk yang memang ini dijual, sambil menawarkan ke adik-adik atau kakak-kakak yang lewat gitu caranya. Iya. Berarti polanya adalah promosi biar laku. Promosinya ke siapa? Abstraksinya ke orang tertentu. Adik-adik, kakak-kakak, bahkan ayah bunda mungkin ada ya. Oke, bagus. Silakan berikan tepuk tangan kembali kepada kelompok. Iya, kelompok ibu boleh silakan penutup dulu. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Siap ya kelompok wabarakatuh. Cherry ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Jadinya kami di sini untuk mati. mempresentasikan hasil jawaban tentang LKPD berpikir komputasional.
Iya, masalahnya apa? Masalahnya seperti kasusnya perpustakaan sekolah jarang dikunjungi siswa, padahal banyak buku yang tersedia. Nah, sebelum berpresentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yarani Sanjani. Nama saya Azril Zaskia. Nama saya Kansate Ramadhani. Nama aku Karol Amalia Rafifah. Nama saya Aisyah Putri Arianto. Ya. Pertama, Dekomposisinya itu jam buka terbatas. Terus yang kedua ruangan kurang nyaman. Yang ketiga minat baca rendah. Oke. Kemudian ada pengenalan pola, siswa hanya datang saat ada tugas dari guru. Terus abstraksi ya sekarang. Iya. Ada juga abstraksi, minat baca rendah dan perpustakaan tidak menarik. Algoritmanya tambah fasilitas seperti wifi, pojok baca santai. Terus ada kan lomba membaca dan review buku. Lalu guru juga bisa memberi tugas berbasis literasi. Yang terakhir, evaluasi jumlah pengunjung tiap bulannya. Oke. Misalnya tambahkan ya, tadi dekomposisinya yang pertama apa? Kenapa perpus tuh jarang digunain? Karena Pertama, jamnya terbatas ya? Iya. Jam apa kalian ke perpus? Kalian ke perpus di jam berapa? Buka, istirahat. Kedua, itu berapa jam? Cuma 30 menit sampai 40 menit ya? Terus yang kedua apa? Minat baca rendah. Ruangan kurang nyaman. Ruangannya kurang nyaman, mungkin penambahan kursi ya. Terus yang kelihatan polanya apa? Literasinya rendah. Minat baca rendah ya. Benar, Indonesia tuh literasinya rendah dibanding negara-negara yang lain. Terus gimana algoritmanya biar perpus rame? Yang pertama, Tambah fasilitas. terus Ada kolom membaca dan review buku. Guru memberikan tugas berbasis literasi. Oke. Kira-kira apakah itu sudah dilakukan? Belum. Ini dari kelompok Cherry masukannya gitu ya. Silakan Yara. Mungkin ada yang mau bertanya teman-temannya. Oke, ada yang mau bertanya? Wah, ada dua. Yang ini dulu boleh. Yang ini. Apakah novel online termasuk penyebab kurangnya minat membaca perpustakaan? Iya, bisa jadi. Bisa. Oke, betul ya. Betul. Jadi buku fisik itu terkalahkan dengan buku online, novel online, betul. Tepuk tangan buat Napus. Terima kasih sudah bertanya. Yang kedua ini kelompok Imuj. Ini kelompok. Bagaimana cara meningkatkan minat baca siswa di sekolah? Nah, dengan cara apa? Tadi ada jawabannya di situ. Mungkin bisa nambah fasilitas. Nah, Bisa bikin konten juga dari organisasi di sekolah. seperti apa? Bikin konten. Oh, bikin konten. Ajak-ajak baca dialog. Oh, ajak-ajak. Oke, boleh. Siap, siap. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Kakak Aca. Ya, buat 3 kelompok berikutnya adalah di minggu depan. Nah, sekarang dari pembelajaran yang sudah Misani berikan tentang berpikir komputasional, kalian sama-sama mengisi lembaran refleksi melalui Padlet. Ya, bawa HP nggak hari ini? Ya, kita mulai dari kelompok yang pertama dulu. Kelompok apa? Rose ya, silakan. Oh, ampar-ampar jeruk. Ya, diambil HP-nya. Gantian ya, gantian ya. Gantian ya. Silakan yang sudah ngambil handphone boleh di-scan barcode-nya. Pertanyaannya ada di situ, pertanyaan refleksinya. Boleh, boleh dari laptop boleh. Ini balik dulu dong. Elza. Nah, bisa. Kok nggak bisa sih? Dari laptop aja. Ini dari laptop nih, dari laptop coba. Oh. Perasaan tadi baru ngajar pakai Padlet bisa. Kelas 12. Bikin baru, klik plus. Ya, klik plus. Nama boleh disamarkan nggak apa-apa. Iya, lagi loading, itu lagi loading, lagi loading. Ini ya. Nah, sip, yuk, yuk. Pertanyaannya ada di situ, silakan beri tanda plus. Yang ini kan Ya, betul. buka situs. Itu bisa, iya buka situs. Udah ya, misalnya tutup ya. Oke nih. Yuk, silakan. Caranya
Selanjutnya, biar kalian bisa memberikan refleksi, nih ada pojok kanan, tanda plus itu diklik, tuh diklik pojok kanan ini. Jawabannya aja. Pertanyaan refleksinya ada di situ, silakan. Kalau udah boleh langsung di send, dikirim. Ya, tuh udah bisa, coba. Udah bisa. Kamu bisa mengganti warna juga. Plus mana sih, Miss? Enggak ada sih. Ini yang mana ini? Nih. Tuh. Ngelek. Ya elah ngelek. Masa Tuh temennya udah pada ngirim. Tuh udah kelihatan ya yang udah ngirim. Boleh pakai apapun, boleh. Tuh, udah ini ya, udah kekirim. Ya, Ilah. Udah kasih feedback refleksi. Ya, yang sudah handphonenya boleh ditaruh kembali di box ya, silakan. Yuk, handphonenya boleh taruh kembali di box. Nanti diambil lagi setelah kalian pulang sekolah ya. Iya silakan, boleh ditaruh yang sudah. Oke, sudah semua ya untuk mengisi refleksi? Sudah ya, oke. Baik, kita ambil, misalnya mau minta pendapatnya dong tentang ini. Husna, kira-kira habis belajar ini kamu jadi tahu apa, Hus? Tadi 4 prinsip berpikir komputasional. Apa tuh, Hus? Apa aja? Dekom? Pengenalan? Terus? Abstraksi yang terakhir? Sama algoritma. Tadinya tahu nggak? Belum. Jadi ternyata dalam sebuah masalah itu kita bisa memecah-mecah menjadi beberapa bagian biar nggak ribet. Terus kita kenali dulu polanya gitu ya. Dari masalah itu kita ambil yang penting-penting aja biar kelar masalahnya. Baru sistematikanya secara sistematis yang kita sebut sebagai algoritma ya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak, ya insya Allah sudah mengerti ya. Tugasnya gampang ya. Sisanya untuk kelompok yang belum, 3 kelompok yang belum, nanti presentasinya minggu depan. Jadi presentasi dulu, baru kita praktek ke lab komputer. Seperti itu ya. Baik, sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Doa penutup majelis. Sebelum misalnya tutup, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang algoritma. Apa itu algoritma ya? Tolong kamu baca dulu nanti ya sebelum kita belajar di buku paket TIK-nya halaman 41. Jadi setelah misalnya masuk kelas sudah ada kamu udah ngerti itu apa itu algoritma dari halaman 41 itu. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak kelas 9C atas semangatnya atas hari ini. Yang tidak ada ngantuk ya? Oke. Misalnya mohon maaf kalau nerangnya terlalu cepat. Misalnya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.